Shalom semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama Ibu Angelina Kristiani. Selamat bergabung di kelas 8 SMP dengan mata pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Di sini Ibu selaku guru Pendidikan Agama Kristen yang akan mengajar kita sama. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai pembelajaran-pembelajaran yang ada dalam Pendidikan Agama Kristen. Salah satunya seperti yang akan kita pelajari pada sore hari ini, yaitu persahabatan. Dengan tema, Sahabat Sejati Membangun Relasi Sehat dan Kristiani. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu memahami arti persahabatan sejati dalam konteks Kristiani. Lalu yang kedua, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam membangun dan memelihara persahabatan yang positif. Lalu yang ketiga, siswa mampu menyadari pentingnya persahabatan yang positif dalam membangun pertumbuhan rohani dan sosial. Hari ini kita akan belajar tidak hanya belajar mengenai teman biasa, tapi kita akan belajar mengenai sahabat sejati. Sini Ibu ingin bertanya, siapa yang punya sahabat? Atau siapa yang punya teman? Tentunya kita semua memiliki pertemanan dan semua orang juga tentu memiliki sahabat. Tetapi hal apa sih yang menjadi pembeda antara teman biasa ini dan seorang sahabat itu? Kenapa sahabat ini sepertinya lebih istimewa daripada teman biasa? Di sini yang menjadi pembedanya adalah teman adalah orang yang siapa saja bisa kita temukan. Biasanya pertemanan ini tidak bersifat mendalam, tidak ada emosional di sana. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita berkenalan meskipun hanya 1-2 hari, kita bisa mengatakan orang ini sebagai teman kita. Tapi belum tentu dia bisa dikategorikan sebagai seorang sahabat. Mengapa? Karena peran seorang sahabat di sini lebih tinggi daripada teman ini tadi. Seorang teman, hanya kita berteman dan hanya mengenal sekilas lalu saja. Tapi jika seorang sahabat, dia yang menjadi tempat kepercayaan kita, tempat kita berbagi. Intinya, segala sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada sahabat kita tadi. Tidak ada rahasia di sana. Sedangkan kepada teman kita tidak akan menceritakan kita ini bagaimana, ini siapa, tidak. Ada seorang berbeda dengan sahabat tadi. Seorang sahabat adalah dia yang menjadi tempat kita berbagi, tetapi ketika kita berteman, kita tidak akan menceritakan diri kita ini siapa, diri kita ini bagaimana, rahasia kita apa. Tentu kita tidak akan menceritakan hal yang seperti itu kepada teman kita, karena teman sendiri pun kita belum adanya emosional di sana, belum adanya perasaan sukarela dan keterbukaan. Sangat berbanding terbalik dengan sahabat tadi yang di dalamnya sudah ada sukarela, rasa kebersamaan, saling percaya, jujur, dan saling keterbukaan. Kita akan masuk kepada pengertian sahabat sejati. Nah, persahabatan adalah hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih. Biasanya untuk lebih ini hanya ada 3 orang ya, terkadang dalam persahabatan itu yaitu 2 atau sampai 3 orang. Jarang dalam persahabatan ini bisa ada 4-5 orang. Karena semakin besarnya lingkungan kita tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat, tapi semakin kecil lingkungan kita tadi, mereka inilah yang menjadi sahabat kita. Tinggal 1-2 orang inilah tadi yang menjadi tempat kita berbagi. Nah, persahabatan ini didasari atas rasa sukarela, saling percaya, dan setia untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang erat. Artinya, kita ini berbagi banyak hal kepada sahabat kita. Bahkan dalam persahabatan pun, seseorang yang bisa dikategorikan sebagai sahabat adalah dia yang memiliki ciri-ciri saling menyayangi, sayang satu sama lain, saling setia, jujur, komunikasi, kerjasamanya bagus, saling menjaga rahasia. Poin penting biasanya dalam persahabatan yang sering kita temui adalah kejujuran. Biasanya kepada seorang sahabat kita mencurahkan semua perasaan isi hati kita karena kita percaya dia ini yang akan menjaga rahasia kita. Seorang sahabat ini tidak akan membocorkan rahasia kita ini tadi. Oleh sebab itu, kita bicara apa saja, kita berbagi apa saja, kita sangat percaya dengan sahabat kita.
kita akan masuk kepada bagian bagaimana cara kita membangun relasi yang sehat dan kristiani dalam persahabatan. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah menjadi diri sendiri. Mengapa kita harus menjadi diri sendiri? Yaitu ketika kita menjadi diri sendiri, kita tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima dalam suatu persahabatan atau untuk membangun sahabat itu sendiri. Karena jikalau dalam persahabatan dimulainya dengan keadaan yang tidak baik atau adanya kepura-puraan di sana, bagaimana hubungan itu dapat bertahan lama dan sampai ke jenjang persahabatan jikalau di awalnya saja sudah tidak ada keterbukaan. Lalu yang kedua, kita bisa bersikap ramah. Dalam persahabatan tentunya adanya kasih sayang. Lalu bagaimana kita bisa membangun persahabatan yang sehat dan kristiani? Dalam persahabatan sendiri tidak ada kasih di sana. Nah, komunikasi yang baik juga menjadi penting di dalam membangun persahabatan yang sehat ini tadi. Kenapa adanya komunikasi yang baik? Kan komunikasi yang salah dapat juga disalahartikan. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik, terbuka, serta menyampaikan pikiran dan pendapat kita secara terbuka kepada sahabat kita. Kita akan melihat bagaimana hubungan persahabatan yang ada di dalam Alkitab. Seperti kita tahu, yang sangat terkenal persahabatan dalam Alkitab yaitu adalah Daud dan Yonatan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 18. Di sana dapat kita baca bagaimana hubungan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Meskipun Yonatan ini merupakan anak dari musuh Daud, atau meskipun sebaliknya, si Daud ini merupakan musuh dari Raja Saul yang merupakan ayah dari Yonatan. Persahabatan antara Yonatan dan Daud pada kala itu sangat terkenal dan inilah yang menjadi dasar bagaimana seharusnya kita memiliki persahabatan kita pada hari ini. Juga dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus berfirman di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 sampai 25. Di sana dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan seorang sahabat, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang artinya kepada seorang sahabat tidak ada rahasia satu sama lain, sama seperti yang ketika Tuhan Yesus katakan bahwa ketika kamu menjadi hamba, kamu tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tuhanmu, tetapi ketika kamu menjadi seorang sahabat, kamu tahu Tuhanmu ini, sahabatmu ini tadi memberitahumu apa yang akan menjadi rencana-rencana ke depannya. Nah, hendaklah seperti itu dalam persahabatan kita. Kita bisa mengambil contoh menjadikan teladan persahabatan antara Daud dan Yonatan sebagai dasar persahabatan kita, ataupun menjadikan contoh bagaimana Tuhan Yesus menjadikan murid-muridnya ini tadi sebagai sahabatnya, dan kita dapat menerapkan itu dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hal apa saja yang dapat merusak persahabatan. Yang pertama, tidak adanya kejujuran atau minimnya saling kepercayaan. Kalau tidak adanya kejujuran antara kedua belah pihak, bagaimana hubungan persahabatan ini dapat berjalan? Lalu persaingan yang tidak sehat, kecemburuan. Dalam persahabatan tidak ada yang namanya kecemburuan atau iri hati. Karena ketika kita melihat sahabat kita ini tadi, kita merasa iri, apakah itu bisa dikatakan hubungan persahabatan yang sehat? Tentunya tidak. Karena kita masih ada iri hati terhadap sahabat kita ini tadi. Sering kitanya bertukar janji tapi kita tidak menepati, adanya tidak adil di sana di hubungan kita dalam kita menjalin hubungan ini tadi. Hal-hal inilah yang dapat menjadi perusak dalam hubungan persahabatan kita. Lalu bagaimana tips merawat persahabatan yang baik? Yang pertama, adanya saling keterbukaan, kejujuran, dan saling percaya. Lalu yang kedua, adanya saling pengertian dan sabar terhadap satu dan yang lain. Yang ketiga, saling menepati janji. Dan keempat, saling memberi dan menerima. Sebagai seorang sahabat, poin yang keempat ini penting, dimana sebagai teman ini tadi kita tidak hanya menerima dari teman saja, tetapi kita memberi. Kita juga memberi yang terbaik kepada sahabat kita ketika dia memberi yang terbaik kepada kita. Itulah tips untuk merawat persahabatan yang baik. Jadi dapat kita simpulkan materi pembelajaran kita pada sore hari ini ialah persahabatan sejati adalah hubungan yang jauh melampaui sekedar pertemanan biasa. Sahabat didasari oleh kejujuran, kepercayaan, penerimaan dan dukungan tanpa pamrih. Nah, dalam konteks Kristen,
Persahabatan sejati dilandasi oleh kasih, pengorbanan, dan pertumbuhan rohani bersama. Mengikuti teladan Kristus Yesus yang rela berkorban kepada sahabat-sahabatnya, membangun relasi yang sehat dan Kristiani berarti menjalin persahabatan yang tulus, penuh kasih, berfokus pada pertumbuhan bersama dalam kebenaran iman. Persahabatan sejati adalah anugerah Tuhan yang memperkaya kehidupan, memberikan kekuatan di saat kita lemah, dan membuat perjalanan hidup menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, penting agar relasi dan nilai-nilai Kristiani dapat dibangun agar menjadi berkat bagi kita. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan bagi kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.